Oke, Kwanda Friends, gimana? Sudah siap untuk belajar berhitung angka dalam bahasa Korea? Nah, seperti yang sudah aku tuliskan ya pada judul di slide ini, sore ini kita bakalan belajar tentang angka Sino Korea. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Kak, angka Sino Korea itu yang seperti apa sih, Kak? Nah, sabar ya, nanti kita akan bahas ya. Nah, tapi sebelum kita bahas, aku mau kasih tahu dulu ke Kwanda Friends semua, kalau di dalam bahasa Korea itu digunakan dua sistem angka. Ini yang harus Kwanda Friends ketahui ya. Jadi dalam bahasa Korea itu digunakan dua sistem angka. Apa saja sistemnya? Nah, ada yang namanya angka Sino Korea yang bakalan kita bahas hari ini. Terus ada yang namanya angka Korea asli. Bedanya apa, Kak? Nah, coba kita lihat ya. Kita mulai dulu dari yang angka Sino Korea. Angka Sino Korea itu merupakan angka yang berasal dari bahasa Mandarin. Jadi angka-angkanya itu merupakan angka-angka serapan dari bahasa Mandarin atau bahasa Cina ya. Kemudian kalau yang angka asli Korea itu seperti namanya adalah angka Korea asli. Jadi angka ini berasal dari bahasa Korea asli. Oke. Nah, terus nih, perlu Kwanda Friends ketahui juga, jadi di setiap sistem angkanya ini punya fungsinya masing-masing. Fungsinya seperti apa? Nah, kalau misalkan nih kita pengen nyebutin jumlah misalkan, jumlah gitu ya, kita orang Korea itu biasanya menggunakan angka Korea asli. Nah, kemudian misalkan ingin menyebutkan jam, itu juga digunakan angka Korea asli. Terus misalkan ingin menyebutkan umur, nah kalau ingin menyebutkan umur, itu juga digunakan angka Korea asli. Terus untuk yang angka Sino Korea gimana, Kak? Nah, sekarang kita akan bahas ya tentang angka Sino Korea. Oke. Nah, sebelum kita bahas penggunaannya buat apa aja, mungkin ada yang penasaran angka Sino Korea itu yang seperti apa sih? Nah, di sini aku sudah menyiapkan cuplikan video singkat. Nanti silahkan Kwanda Friends dengarkan dan simak ya, angka Sino Korea itu yang seperti apa sih? Nah, sekarang aku akan putarkan videonya. Coba Kwanda Friends simak dengan baik cuplikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah didengarkan ya. Ini adalah angka Sino Korea dari 1 sampai 10. Oke, kalau tadi yang ketinggalan, nggak menyimak, nggak mendengarkan, tenang, aku akan putarkan videonya lagi. Jadi silahkan didengarkan dan disimak ya. Angka Sino Korea itu yang seperti apa sih? Simak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita sudah dengarkan 2 kali ya. Nah, kalau Kwanda Friends pas lagi lihat drama, pas lagi lihat reality show atau variety show, terus mendengar kata-kata ini tadi, angka-angka ini tadi, udah tahu ya sekarang kalau angka Sino Korea itu yang il, i, sam, sa, seperti itu ya, yang seperti yang barusan kita dengarkan videonya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan mulai berhitung angka Sino Korea dari 1 sampai 10. Tadi kita sudah dengarkan ya, kita sudah berlatih mendengar, berlatih detki. Nah, sekarang kita coba berlatih membaca dan menghafalkan angka Sino Korea dari 1 sampai 10. Di sini aku sudah menuliskan angkanya, lalu ada tulisan dalam bahasa Koreanya dan juga romanisasinya. Kalau misalkan Kwanda Friends belum bisa baca Hangul, jangan khawatir ya. Kwanda Friends bisa lihat romanisasinya di bawah. Oke. Sekarang kita mulai ya berhitung angka Sino Korea dari 1 sampai 10. Kwanda Friends nanti juga bisa ikuti ya. Oke, kita baca dari angka 1. Il. Il, itu adalah angka 1. Angka 2, I. I. Angka 3, sam. Sam. Angka 4, sa. Sa. Angka 5, O. O. Oke, kita lanjut ya ke angka 6 sampai angka 10. Dari angka 6 dulu. 6 adalah yuk. Yuk. Oke, lanjut ke angka 7. Angka 7 adalah
Cil. Cil. Angka 8, pal. Pal. Angka 9, gu. Gu. Dan angka 10 adalah sip. Sip. Oke, kita sudah menghitung ya angka Sino-Korea dari 1 sampai 10. Gampang ya? Nah, sekarang aku akan putarkan lagi videonya. Di sini ada cuplikan video sama seperti tadi. Kalau tadi yang ketinggalan, nggak menyimak, sekarang perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita sudah belajar menghitung angka Sino-Korea dari 1 sampai 10. Biar Konda Friends makin ingat, kita coba baca sekali lagi. Konda Friends yang di rumah juga bisa sambil menirukan ya, sambil ikut dibaca. Kita mulai berhitung lagi dari 1 sampai 10. Oke. Dari angka 1. Il. I. Sam. Sa. O. Yuk. Cil. Pal. Gu. Sip. Oke, kita sudah baca 2 kali ya. Dan sekarang kita akan coba latihan nih. Kita akan coba berlatih untuk menghitung angka Sino-Korea dari 1 sampai 5. Kalau tadi aku udah baca 2 kali ya, sekarang giliran Konda Friends nih. Sambil menghafalkan, sambil berlatih membaca Hangul, silakan. Kalau ada yang ingin membaca angka 1 sampai 5, angka Sino-Korea ini, silakan raise hand ya. Aku minta tolong Kak Gisa untuk memilih 1 orang yang ingin membaca angka ini. Oke, ini sih udah banyak yang raise hand nih. Cuma kayaknya boleh diulang lagi ya di kolom chat ya. Teman-teman yang emang beneran mau ya, ikutan baca ya bareng Kak Maria, boleh komen aja di chat. Oke. Atau mungkin aku ulangi sekali lagi ya. Jadi nanti Konda Friends bisa menirukan ya. Oke. Mungkin aku baca lagi di sini dari angka 1 sampai 5. 1 adalah il, i, sam, sa, o. Oke, sekarang gilirannya Konda Friends untuk baca angka ini. Oke, Kak Gisa silakan dipilih. Oke, ini ada Widya Cute. Mhm. Oke, bentar ya, aku kasih akses. Oke, halo Widya. Hai Kak. Halo, silakan. Oke, halo Widya. Hai Kak. Oke, Widya tadi udah menyimak dari awal ya? Udah Kak. Oke, sekarang kita coba latihan ya. Di sini ada angka 1 sampai 5. Nah, Widya bisa baca Bisa, Kak. angka ini, silakan dibaca. Il, i, sam, sa, o. Wow, sudah benar ya. Oke, terima kasih ya Widya ya. Iya Kak. Oke, jadi angka 1 sampai 5 itu dalam bahasa Korea, dalam angka Sino-Korea itu adalah il, i, sam, sa, o. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita akan coba berlatih lagi ya. Tadi dari angka 1 sampai 5. Sekarang kita akan coba berlatih dari angka 6 sampai 10. Oke, mungkin langsung dipilih aja ya Kak Gisa ya. Oke, aku pilih Alifah ya. Halo Alifah. Halo Kak. Oke, silahkan. Ya, halo Alifah. Halo Kak. Oke, Alifah udah hafal tentang angka Sino-Korea? Dari 1 sampai 10 udah hafal? Belum terlalu. Belum terlalu. Nah, di sini aku menuliskan angka dari 6 sampai 10. Nah, sambil menghafal, silakan Alifah dibaca angkanya dari 6 sampai 10. Yuk, cil, pal, ku, sip. Oke, Alifah bisa diulangi sekali lagi? Yuk, cil, pal, ku, sip. Oke, aku mau tanya nih ke Alifah. Alifah, tadi udah dibaca dari angka 6 sampai 10 ya? Kalau angka 8 ya. Apa bahasa Koreanya? Pal. Apa? Pal. Oke, benar ya. Pal. Kalau angka 10? Sip. Sip. Oke. Sip ya Alifah ya. Oke, sudah benar. Terima kasih Alifah. Iya, Kak. Oke. Gimana Konda Friends? Gampang ya. Ini adalah angka Sino-Korea dari
1 sampai 10. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin kita baca lagi ya. Dari angka 1 sampai 10. Kita baca lagi bersama. Wanda Friends bisa juga tirukan. Il, I, Sam, Sa, O, Yuk, Cil, Pal, Ku, Sip. Oke, kita sudah menghitung dari 1 sampai 10. Sekarang kita coba ke angka yang lebih besar ya, dari angka 11 sampai 20. Oke. Kita baca dulu ya dari angka 11. 11 dalam bahasa Korea itu adalah sip il. Kalau Wanda Friends perhatikan di sini, tulisannya adalah sip il. Kalau kita bacanya persuku kata dibaca sip il, tetapi kan biasanya orang Korea itu bacanya disambung gitu ya, diseret. Jadi bacanya sibil. Sip il dibaca sibil. Seperti itu ya. Jadi angka 11 itu adalah sibil. Oke. Kemudian angka 12 itu adalah sip i atau dibaca sibi. Jadi membacanya disambung, sip dan i, sibi. Sibi itu adalah 12. Kemudian angka 13 dalam bahasa Korea itu adalah sip sam. Sip sam. Oke. Lalu 14 adalah sip sa. Sip sa. 15 adalah sip o. Sip o dibaca sibo. Jadi membacanya disambung. Sip o dibaca sibo. Seperti itu. Oke, kita sudah baca angka dari 11 sampai 15. Kalau diperhatikan ya, Wanda Friends, masih ingat nggak tadi angka 10 apa ya bahasa Koreanya? Angka 10 itu adalah sip, ya kan? Nah, kalau angka 11 itu adalah sibil, 12 sibi, 13 sipsam, 14 sipsa, dan 15 sipo. Nah, supaya Wanda Friends lebih mudah dalam menghafalkannya, ini nih, aku mau kasih tahu ya, kalau misalkan kita ingin menyebutkan angka 11 sampai 19, itu cara gampangnya Wanda Friends sebutin dulu angka 10-nya. Jadi sebutkan dulu puluhannya, baru disebutkan angka satuannya. Paham nggak? Misalkan nih, tadi kan kita udah baca dari angka 11 sampai 15. 11 itu adalah sibil. Nah, sibil atau 11 itu gabungan dari angka 10 dan angka 1. 10 adalah sip dan 1 adalah il. Jadi 11 itu adalah sibil. Seperti itu. Itu cara mudahnya. Supaya Wanda Friends lebih mudah dalam mengingat ya. Kemudian untuk 12 sama juga. 12 itu adalah gabungan dari angka 10 dan angka 2. 10 bahasa Koreanya adalah sip dan 2 adalah i. Jadi sip i dibaca sipi seperti itu. Oke. Semoga paham ya penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi membacanya. Tadi sudah dari angka 11 sampai 15, sekarang kita coba baca angkanya dari angka 16 sampai 20. Kita mulai dulu dari yang angka 16. Angka 16. 16 itu berarti gabungan dari angka 10 dan angka 6. 10 bahasa Koreanya adalah sip dan 16 adalah yuk. Jadi sip yuk. Tapi perhatikan ya Wanda Friends, kalau angka 16 ini bacanya bukan sip yuk, tetapi bacanya adalah sim yuk. Sim yuk, seperti itu ya. Bukan sip yuk, tetapi sim yuk. Terdengar berbeda ya, bukan sip yuk, tetapi sim yuk. Itu untuk angka 16. Kemudian untuk angka 17. 17 berarti gabungan dari 10 dan 7. 10 sip, 7 cil. Berarti sip cil. Sip cil itu adalah 17. Angka berikutnya 18. 18 adalah sip pal. Sip pal. 10 dan 8. 10 sip, 8 pal. Jadi 18 adalah sip pal. Oke, kita lanjut ke angka berikutnya yaitu angka 19. 19 ini adalah gabungan dari angka 10 dan 9. 10 sip, 9 ku. Jadi 19 adalah sip ku. Sip ku. Oke.
Sekarang kita lanjut ke angka yang lebih besar lagi, yaitu angka 20. Coba Kwanda Friends perhatikan di sini, 20 bahasa Koreanya apa? Kwanda Friends bisa baca ya, di sini aku menuliskan kata isip. Isip. Isip artinya adalah 20. Nah, kalau diperhatikan nih, isip. I itu adalah 2. Sip itu adalah 10. Jadi 20 itu adalah isip. Jadi misalkan Kwanda Friends ingin menyebutkan angka 20, itu caranya adalah sebutkan angka satuannya dulu, baru disebutkan puluhannya. Oke. Angka 2 apa? I. Kemudian angka 10 itu adalah sip. Jadi 20 dalam bahasa Korea adalah i-ship. Seperti itu. Oke, kalau tadi masih bingung, aku akan ulangi sekali lagi nih. Jadi kalau kita ingin menyebutkan angka 11 sampai 19, cara mudahnya, Kwanda Friends sebutin dulu puluhannya. Angka 10-nya, kemudian diikuti dengan angka satuannya. Contohnya, angka 11. Angka 11 itu gabungan dari angka 10 dan 1. 10 adalah sip, kemudian angka 1 adalah il. Jadi 11 itu adalah sip il atau dibaca shibil. Itu ya. Kalau angka 20 dan nanti 30, 40 dan seterusnya sampai 90 itu caranya adalah sebutkan angka satuannya kemudian angka puluhannya. 20. 20 itu gabungan dari 2 dan 10 ya. 2 adalah i dan 10 adalah sip. Jadi 20 adalah i-ship. Oke. Semoga paham dengan penjelasannya. Dan sekarang kita coba baca lagi ya supaya Kwanda Friends juga lebih ingat lagi. Kita baca dulu ya. Kita mulai dari angka 11. Sibil, sibi, sipsam, sipsa, sipo, simyuk, sipcil, sippal, sipku, isip. Oke, kita sudah baca dari angka 11 sampai 20. Nah, sekarang gilirannya Kwanda Friends untuk mencoba berlatih membaca angka ini ya. Di sini ada angka 11 sampai angka 15. Oke, mungkin bisa dibantu Kak Gisa untuk memilih satu Kwanda Friends yang ingin baca. Oke, ini ada Natalia. Halo Natalia. Halo Natalia. Halo Kak. Oke, silakan. Ya, halo Natalia. Halo. Oke, Natalia tadi menyimak penjelasannya ya, gimana cara ngucapin angka 11 sampai 20. Sudah disimak ya tadi. Nah, sekarang di sini di slide ini ada angka 11 sampai 15. Nah, sekarang coba deh Natalia baca angka-angkanya. Silakan. Sipil, sipi, sipsam, sipsa, sipu. Wah, oke. Terima kasih Natalia. Sama-sama. Oke, jadi Kwanda Friends yang di rumah yang belum berkesempatan untuk berlatih, jadi ingat ya, ini 11 itu adalah sipil, tetapi untuk membacanya itu disambung ya, sibil. Begitu juga dengan 12, sipi, bacanya adalah sibi. Kemudian 13, sipsam, sipsa, 14, dan 15 itu sipo, sibo. Seperti itu ya. Sekarang kita akan lanjut lagi untuk latihan. Kalau tadi dari angka 11 sampai 15, sekarang dari angka 16 sampai 20. Oke. Silakan Kak Gisa dipilih satu Kwanda Friends yang ingin baca. Oke, aku mau pilih Eugene. Eugenie. Halo Eugene. Halo. Oke, silakan. Oke. Halo Eugene. Halo Kak. Oke, Eugenie kayaknya rajin banget ya ikut kelas bahasa Korea. Iya Kak. Oke, Eugenie, tadi kita udah coba latihan bareng-bareng ya membaca dari angka 16 sampai 20. Nah, sekarang aku minta Eugene untuk mencoba membaca angka ini. Dari angka 16 sampai angka 20, silahkan Eugene dibaca. Oke. Simyuk, sipcil, sippal, sipgu, isip. Sekali lagi, nggak usah cepet-cepet, pelan-pelan aja, Eugene. Simyuk, sipcil, sippal, sipgu, isip. Wow, berarti tadi si Eugene menyimak penjelasanku ya. Oke, Iya, Kak. sudah benar. Apa yang diucapkan oleh si Eugene ya, pembacaannya udah benar. 16 itu
Sipyuk, tetapi Ya. membacanya adalah Simyuk. Simyuk. 16, 17, Sipcil, 18, Sipal, 19, Sipku, dan 20 adalah Isip. Wah, terima kasih ya Eugene ya. Iya Kak, sama-sama. Oke, jadi itu ya Kwanda Fresh. Kita udah baca dari angka 11 sampai angka 20. Nah, sekarang kita akan coba cari tahu nih, apa fungsi dari angka Sino Korea ini. Kalau tadi di awal aku kasih tahu, angka asli Korea itu antara lain digunakan untuk menyebutkan jam, untuk menyebutkan umur, terus untuk menyebutkan jumlah atau kuantitas. Nah, kalau angka Sino Korea ini digunakan untuk apa aja sih? Sekarang kita bahas ya. Yang pertama, fungsi dari angka Sino Korea itu adalah untuk menyebutkan nomor. Jadi untuk menyebutkan nomor apapun digunakan angka Sino Korea ini. Misalkan menyebutkan nomor rumah, nomor telepon, nomor kendaraan, dan nomor yang lainnya. Itu digunakan angka Sino Korea. Contohnya seperti apa? Nah, coba Kwanda Friends lihat di sini ada satu gambar ya. Ini adalah gambar ruangan. Ruangan nomor 302. Nah, jadi untuk menyebutkan nomor ruang 302 ini digunakan angka Sino Korea. Tapi kita kan belum belajar ya, sampai angka 100 kita baru belajar sampai angka 20 aja. Nah, nanti habis ini kita akan belajar lagi sampai angka 100. Kwanda Friends, yang penting tahu dulu fungsinya apa aja. Fungsinya adalah untuk menyebutkan nomor ya. Contohnya di sini adalah nomor ruangan 302. Nah, dalam bahasa Korea 302 itu adalah sambeki. Sambeki. Seperti itu ya. Ini adalah contohnya. Ini fungsi yang pertama. Fungsi berikutnya ada apa? Coba kita lihat. Fungsi berikutnya itu untuk menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Jadi misalkan kita ingin menyebutkan tanggal, bulan, tahun, yang digunakan adalah angka Sino Korea, bukan angka asli. Sekarang tanggal berapa? Sekarang adalah tanggal 9 Maret 2021. Bahasa Koreanya apa? Bahasa Koreanya, kalau Kwanda Friends bisa baca di sini, ini bacanya adalah Ichon, Isip, Ilnyon, Samwol, Kuil. Nah, itu artinya adalah tanggal 9 Maret 2021. Jadi yang perlu Kwanda Friends ingat adalah angka Sino Korea ini fungsinya selain untuk menyebutkan nomor, juga digunakan untuk menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Oke ya, kita lihat lagi fungsi berikutnya. Fungsi berikutnya adalah untuk menyebutkan uang atau menyebutkan harga. Uang atau harga. Digunakan angka Sino Korea ini. Kita lihat di sini contohnya ada uang 10.000 won. Nah, mata uang Korea itu adalah won. Nah, di sini aku tuliskan 10.000 won. 10.000 bahasa Koreanya itu adalah man. Gampang ya, 10.000 bahasa Koreanya adalah man. Kalau 10.000 won bahasa Koreanya ini dibaca manon. Tulisannya man won. Man won, tetapi bacanya adalah manon. Jadi disambung gitu ya, membacanya bukan man won tetapi manon. Seperti itu. Itu adalah fungsi yang ketiga dari angka Sino Korea, yaitu untuk menyebut uang atau untuk menyebutkan harga. Kita lihat lagi fungsi berikutnya. Fungsi berikutnya dari angka Sino Korea itu adalah untuk menyebutkan menit dan detik. Oke, tadi kalau untuk menyebutkan jam digunakan angka asli, tapi kalau untuk menyebutkan menit dan detik itu digunakan angka Sino Korea. Di sini contohnya adalah 1 menit. Kwanda Fresh masih ingat nggak angka 1 dalam bahasa Korea yang tadi sudah kita bahas itu apa? 1 itu adalah il ya, il. Kemudian menit itu satuannya adalah bun. Menit satuannya adalah bun. Jadi kalau kita ingin berkata 1 menit dalam bahasa Korea adalah ilbun. Ilbun itu artinya adalah 1 menit. Oke. Kita lihat lagi contoh berikutnya ya. Bukan contoh, fungsi berikutnya. Jadi fungsi berikutnya dari angka Sino Korea itu adalah untuk menyebut satuan asing. Satuan asing yang seperti apa? Misalkan kita ingin menyebut kilogram, sentimeter, atau desimeter, semacam itu adalah satuan-satuan dari bahasa asing ya.
kilo, senti. Nah, itu juga digunakan angka Sino-Korea. Contohnya nih di sini ada timbangan, beratnya adalah 1 kilo. 1 bahasa Koreanya apa? 1 adalah il. 1 adalah il. Nah, kemudian di sini satuannya adalah kilogram. Maka dalam bahasa Korea menjadi il kilogram. Il kilogram. Oke. Jadi itu adalah beberapa fungsi dari angka Sino-Korea. Kalau tadi kita baru belajar dari angka 1 sampai 20. Dan sekarang kita akan coba belajar sampai angka 100. Oke, ya, di sini aku sudah menyiapkan satu slide yang isinya dari angka 10 sampai 100. Kita lihat ya. Dari angka 10 dulu. 10 bahasa Koreanya adalah sip. Ya, sip ya. Terus tadi kita udah belajar angka 20. 20 adalah i-sip. Oke, kita baca angka 30. 30 adalah sam-sip. Sam-sip itu adalah 30. Kemudian 40 itu adalah sa-sip. Sa-sip. 50 bahasa Koreanya adalah o-sip. O-sip. 60 yuk-sip. Yuk-sip. 70 cil-sip. Cil-sip. Konda Fresh juga bisa sambil mengikuti ya, mengucapkannya. Kemudian 80 itu adalah pal-sip. Pal-sip. Kemudian 90 adalah ku-sip. Ku-sip. Oke, kita coba lihat dulu dari angka 10 sampai 90 nih. Nah, tadi kita udah baca ya angkanya. Nah, kalau kita perhatikan dari angka 20 sampai 90. Karena Fresh coba perhatikan. Semuanya diakhiri dengan sip, sip, sip. Ya kan? Nah, seperti yang aku jelaskan tadi ya. Jadi kalau kita ingin menyebutkan angka puluhan, misalkan 20, 30, 40, sampai angka 90, caranya adalah sebutkan dulu angka satuannya, kemudian diikuti dengan angka puluhannya. Misalkan angka 20. 20 ini adalah angka 2, gabungan dari angka 2 dan 10. 2 adalah i, 10 adalah sip, maka 20 adalah i-sip. Seperti itu. 30, 3 dan 10. 3 itu apa? Sam. 10 adalah sip. Maka 30 adalah sam-sip. Kemudian untuk angka 40 dan sampai 90 itu caranya juga sama seperti itu ya. Misalkan angka 90. Berarti kita sebutkan dulu angka 9-nya, baru disebutkan puluhannya. 9 dalam bahasa Korea, dalam angka Sino-Korea adalah gu. Kemudian sebutkan puluhannya, 10 itu adalah ship. Maka 90 adalah gu ship. Seperti itu. Itu dari angka 20 sampai 90 ya. Oke, sekarang kita coba lihat angka 100. Nah, untuk angka 100 ini ada kosakatanya tersendiri nih. Untuk angka 100 adalah back. Back. Kalau Konda Friends lihat romanisasinya aku tuliskan baik. Bacanya bukan baik ya, bacanya adalah back. Jadi 100 itu adalah back. Oke. Sekarang kita coba baca lagi ya dari angka 10 sampai 100. Kita mulai dari angka 10. Ship. I-sip. Sam-sip. Sa-sip. O-sip. Yuk-sip. Chil-sip. Pal-sip. Ku-sip. Back. Oke, kita sudah baca. Dan sekarang gilirannya Konda Friends untuk coba baca angka-angkanya. Dari angka 10 sampai angka 50. Oke, silakan Kak Gisa dipilih satu orang untuk membaca. Ada Syakira. Halo Syakira. Halo, Kak. Oke, silakan Syakira. Oke, Syakira coba dibaca. Di sini ada angka 10 sampai 50. Silakan Syakira dibaca. Ship, i-ship, sam-ship, sa-ship, o-ship. Wow, Syakira hebat ya, benar ya. Ship, i-ship, sam-ship, sa-ship, dan o-ship. Oke, terima kasih Syakira. Ya, Kak. Oke, kita sudah baca dari 10 sampai 50. Sekarang kita coba latihan lagi ya. Latihannya dari angka 60 sampai 100. Oke, Kak Gisa ya, tolong dipilih satu orang. Oke, aku pilih Nana ya. Nana. Oh, kok nggak bisa di-unmute? Oh, ini bisa. Halo Nana.
Halo, Kak. Silahkan, Nana. Halo. Halo Nana. Halo, Kak. Oke, Nana mau coba latihan untuk membaca angka ini. Silakan dibaca dari angka 60 sampai 100. Yuk sip, cil sip, pal sip, gu sip, bag. Oke, bisa diucapkan sekali lagi, Nana? Yuk sip, cil sip, pal sip, gu sip, bag. Oke, terima kasih ya Nana ya. Sudah benar ya, jadi dibaca yuksip, cilsip, palsip, gusip, dan bek. Jadi 100 bukan dibaca baik, tetapi bacanya adalah bek. Oke, sekarang kita coba latihan ya Kak Gisa ya. Oke, nah di sini kan ada angka nih. Nah, Kwanda Friends, tadi udah hafal belum angka-angkanya? Coba sebutin ini angka berapa. Mungkin bisa dibantu Kak Gisa untuk pilih satu orang untuk menyebut angka ini. Ada Gaby. Halo, Gaby. Halo, Kak. Oke, silakan. Oke, halo Gaby. Halo, Kak. Oke, Gaby udah hafal belum angka Sino Korea nih? Udah mulai hafal. Udah mulai hafal. Nah, di sini aku menuliskan angka 2. 2 itu angka Sino Koreanya dalam bahasa Korea apa ya? I. I. Oke, benar ya. Jadi untuk A2 bahasa Koreanya adalah I. Kwanda Friends, kalau misalkan lupa bisa baca ya, di sini ada tulisannya. Ini bacanya adalah I. I itu adalah angka 2. Oke, terima kasih Gaby ya. Sekarang Ya, kita Kak. coba latihan lagi ya, sambil kita menghafal angka-angkanya. Ada angka 17 nih. 17 bahasa Koreanya apa? Silakan yang mau coba. Oke, aku pilih Ariska ya. Halo, Ariska. Halo, Kak. Oke, silakan. Ya, halo Ariska. Halo, Kak. Ya, Ariska di sini aku menuliskan Chill. angka 17. Dibaca apa? Chill. Sipcil. Oke, kita lihat ya. Tulisannya benar nggak dibaca sipcil? Di sini tulisannya dibaca sipcil. Benar ya. Jadi 17 itu bahasa Koreanya adalah sipcil. Buat Kwanda Friends yang belum paham, gimana sih Kak ini caranya? Jadi sebutin dulu angka 10-nya, puluhannya, kemudian disebutkan satuannya. 10 itu adalah sip. Kemudian satuannya adalah angka 7 ya. 7 bahasa Koreanya adalah cil. Jadi untuk menyebut angka 17 adalah sipcil. Seperti itu. Kita coba lagi ya Kak Gisa ya. Masih ada waktu kan? Boleh, boleh. Nah, Masih ini ada angkanya gampang nih. Siapa yang mau coba? Aku pilih Mumtaz ya. Dari tadi kayaknya komen nih Mumtaz. Halo, Mumtaz. Halo. Halo. Wow. Oke, silakan Mumtaz. Ya. Halo Muntas, bisa dibaca ini angka berapa? Ada angka 4, bahasa Koreanya apa Muntas? Sa. Wah, sekali lagi diucapkan apa? Sa. Ya benar ya, angka 4 itu adalah sa. Gampang kan Muntas ya? Ya. Oke, kita coba lagi ya mungkin ya Kak Gisa ya. Ini agak susah nih, angkanya ada 2 digit. Nah, sekarang siapa yang mau coba? Silahkan Kak Gisa dipilih. Oke, ini mungkin soal terakhir ya Kak Maria ya, karena waktunya udah agak mepet nih kebetulan. Oke, aku bakal pilih Cinggu. Halo. Cinggu. Halo. Cinggu. Halo, silakan Cinggu. Halo Cinggu. Halo. Iya, Cinggu. Ini ada angka 20, dibaca apa? Isip. Sekali lagi dibaca apa? Isip. Isip. Oke, sudah benar ya. 20 bahasa Koreanya adalah isip. Jadi untuk menyebut angka 20, sebutkan dulu satuannya. Satuannya adalah angka 2 dan sebutkan puluhannya. Di sini puluhannya pakai angka 10 ya. 10 itu adalah sip. Jadi 20 adalah isip. Oke, Cinggu, terima kasih. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga Kwanda Friends selalu menjaga kesehatan ya. Selamat malam.